Polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam seorang wanita berinisial M, 28 tahun warga Langkat, Sumatera Utara untuk menyelidiki lebih dalam penyebab kematian korban. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka rapat kerja teknis SDM Polri 2024 yang digelar di Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta Selatan pada Senin 27 Mei 2024. Polres Kutai Timur menyambut kehadiran Kak Seto yang merupakan Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI di Gedung Pelangi Polres Kutai Timur. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 28 Mei 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joycinika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pasangan kekasih Tridayani 25 tahun dan Gunawan alias Fikri 32 tahun ditangkap polisi lantaran membobol toko handphone di Jalan Raya Bunutan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Tri dan Fikri membawa raib sejumlah uang tunai dan puluhan barang elektronik dari toko HP yang dibobol di Ubud. Usai reserse kriminal Polsek Ubud kemudian menangkap keduanya di Desa Selemadeg, Kabupaten Tabanan. Kapolsek Ubud Kompol Gusti Nyoman Sudarsana mengatakan pencurian terjadi siang hari. Dilihat dari rekaman CCTV, kedua pelaku masuk ke toko HP, mengambil HP servis milik pelanggan di rak penyimpanan, uang tunai Rp900.000 dan puluhan unit barang elektronik lainnya. Pasangan kekasih ini mengakui perbuatannya. Seusai ditangkap, barang-barang yang dicuri sebagian sudah dijual dan digunakan untuk foya-foya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Di mana kami menerima laporan dari Bapak Made selaku pemilik counter handphone yang beralamat di Desa Kedewatan, di mana dijelaskan oleh korban bahwa ada beberapa barang berupa handphone, tab, iPad dan lain-lainnya yang hilang dari counter HP-nya. Diketahui pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekira pukul 11 WITA, korban mengecek melalui CCTV. Kebetulan di counter tersebut ada CCTV bahwa ada beberapa barang yang hilang di counter yang bersangkutan. Melalui handphone, korban menghubungi karyawannya untuk cek ke TKP, di mana ditemukan pintu counter terbuka dan gembok sudah dalam kondisi rusak dan tergeletak di bawah. Selanjutnya korban melaporkan ke Polsek pada tanggal 19 Mei tadi. Adapun barang yang hilang atau kerugian yang diderita adalah
1 unit handphone, kemudian 3 laptop merek Acer, kemudian 1 tablet advance, kemudian iPad mini, dan kurang lebih 40 unit handphone yang diservis oleh pelanggan korban. Total kerugian diestimasi sejumlah kurang lebih 100 juta rupiah. Pemirsa, Polres Pamekasan kembali lakukan giat razia Kamtibmas balap liar dan knalpot tidak sesuai spesifikasi yang meresahkan masyarakat Pamekasan. Giat Harkamtibmas balap liar dan knalpot tidak sesuai spesifikasi digelar dengan menyasar ke lokasi-lokasi atau jalan yang sering dijadikan ajang balap liar oleh kalangan pemuda, diantaranya Jalan Kabupaten, Jalan Joko Tole, Jalan Trunojoyo, dan Jalan Diponegoro, Kabupaten Pamekasan. Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Riawan melalui Kasih Humas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto menyampaikan, giat ini merupakan antisipasi Harkamtibmas balap liar dan knalpot tidak sesuai spesifikasi. Giat razia tersebut dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Pamekasan, didampingi Kasat Lantas Polres Pamekasan serta personel gabungan Polres Pamekasan dan POM TNI. Dari hasil razia, petugas berhasil mengamankan 33 unit sepeda motor, 33 unit sepeda motor beserta pengendaranya ini digiring dengan berjalan kaki dari Jalan Kabupaten menuju Mapolres Pamekasan. Tim Respons Bencana Satprimo Polda Kaltim menerima laporan terkait adanya penemuan mayat di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota. Tim Respons Bencana Satprimo Polda Kaltim langsung menuju TKP dan melakukan koordinasi dengan Satwil. Sesampainya di TKP, Tim Respon Bencana Satprimo Polda Kaltim melaksanakan pengecekan temuan mayat. Selanjutnya, temuan mayat akan dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara untuk dilaksanakan otopsi. Mayat yang ditemukan diketahui berjenis kelamin laki-laki, namun nama dan identitas mayat serta penyebab kematian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pemirsa, sesosok janin bayi perempuan ditemukan warga di tempat pembuangan sampah di samping jembatan Sungai Hanyan, Jayapura, Papua pada Minggu dini hari. Seorang warga bernama Ayub menemukan sesosok janin perempuan pada pukul 3:20 waktu Indonesia Timur di samping jembatan Sungai Hanyan, Jalan Kelapa II, Entrop. Ayub menyebut janin ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa ketika ia sedang mengumpulkan makanan-makanan sisa untuk hewan ternaknya. Dilansir dari keterangan Kapolsek Jayapura Selatan, AKP I Gede Dewa Aditya Krisnanda, janin bayi perempuan tak bernyawa tersebut terbungkus oleh kantung plastik hitam dengan tali pusar masih melekat di tubuhnya. Diduga kuat pelaku baru saja melahirkan bayi tersebut dan langsung membuangnya. Hingga saat ini peristiwa tersebut masih dalam proses penyidikan oleh Satreskrim Polresta Jayapura Kota. Polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam seorang wanita berinisial M, 28 tahun, warga Langkat, Sumatera Utara untuk menyelidiki lebih dalam penyebab kematian korban. Tim Ditreskrimum Polda Sumatera Utara bersama Polres Binjai melakukan ekshumasi menindaklanjuti laporan keluarga Mahani untuk mengetahui penyebab kematian korban Mahani. Ekshumasi dilakukan oleh tim forensik. Hal tersebut dilakukan karena pihak keluarga melaporkan ke pihak kepolisian bahwa jenazah Mihani terdapat beberapa luka di tubuh korban ketika dimandikan oleh keluarga. Dilansir dari keterangan Polres Binjai, korban Mihani meninggal dunia di daerah Binjai ketika dalam perjalanan ke rumah sakit Latersia.
Pemirsa, tim gabungan dari Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim berhasil menangkap 3 orang tersangka kasus penembakan menggunakan airsoft gun di Tol Waru, Sidoarjo, dan di Wiyung, Surabaya. Tim Subdit Jatanras Direskrimum Polda Jatim menangkap 3 tersangka yang diduga telah melakukan penembakan menggunakan airsoft gun di Surabaya dan Sidoarjo. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Kombes Pol Totok Suharyanto mengatakan peristiwa penembakan terjadi pada Minggu 19 Mei dini hari di Tol Surabaya Tanggulagin KM 758. Pelaku kembali melakukan aksi penembakan di Tol Sidoarjo Surabaya kilometer 755. Kemudian pada Selasa 21 Mei pelaku kembali melancarkan aksinya di Tol Sidoarjo Surabaya kilometer 748. Tim penyidik di Reskrimum Polda Jatim saat ini masih mendalami motif dari para pelaku yang melakukan aksi penembakan tersebut. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal berlapis, diantaranya pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan hukuman maksimal 20 tahun atau pasal 170 KUHP maksimal hukum 5 tahun 6 bulan dan pasal 351 ayat 1 KUHP hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan. Yang pertama, bahwa laporan ini kita terima di tanggal 22 Mei 2024 dengan korban ada 4 orang. Kemudian peristiwa saya sampaikan. Peristiwa pertama di hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 itu ada 2 korban dan 2 TKP. Pertama pukul 01.05 di Jalan Tol Surabaya Tanggulagin kilometer 758 dengan korban atas nama AR, ini luka di bibir dan 1 luka di pelipis kiri. Modus operandinya adalah penembakan dilakukan oleh tersangka dengan cara menyalip mobil korban dengan menggunakan mobil Innova. Kemudian setelah menyalip dari sisi kiri, setelah sejajar, kemudian dilakukan penembakan sebanyak 4 kali dan kabur. Kemudian tersangka setelah pergi mengarah ke Japanan, kemudian keluar tol dan balik pukul 02.12 di Jalan Tol Sidoarjo Surabaya kilometer 755 dengan korban inisial EC, ini 5 luka di bagian wajah, ini penembakan 5 kali. Kemudian setelah itu tersangka ini kembali ke rumah mengarah ke Surabaya. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.